Minasang, o genki desu ka? Kembali lagi di Benkyo Studio, channel pembelajaran bahasa Jepang. Kali ini kita akan membahas mengenai ruangan yang ada di sekolah. Ada apa saja dan bagaimana cara penyebutannya dalam bahasa Jepang? Simak video berikut ini ya. Ya, di sini ada 10 gambar ruangan yang ada di sekolah. Gambar yang nomor pertama adalah gambar kelas. Lalu yang kedua adalah ruang perpustakaan. Kemudian yang ketiga ini adalah lapangan. Nah, yang keempat ini adalah koridor. Nah, yang kelima ini adalah ruangan kepala sekolah. Keenam ini adalah kantin. Ketujuh, ruang UKS. 8, ruang guru. 9, toilet. Lalu yang ke-10 adalah ruang tata usaha. Bagaimana cara mengucapkannya dalam bahasa Jepang? Kalian simak baik-baik audio yang akan diputarkan berikut ini. 1、教室、教室です。ここは教室です。2、図書室、図書室です。ここは図書室です。3、校庭、校庭です。ここは校庭です。4、廊下、廊下です。ここは廊下です。5、校長室、校長室です。ここは校長室です。6、カンティーン、カンティーンです。ここはカンティーンです。7、保健室、保健室です。ここは保健室です。8、職員室、職員室です。ここは職員室です。9、トイレ、トイレです。ここはトイレです。10、事務室、事務室です。ここは事務室です。Lalu sekarang ada gedung yang mempunyai 3 lantai. Lantai 1, lantai 2, kemudian lantai 3. Bagaimana cara mengucapkannya? Dengarkan audio berikut. 1階、1階です。2階、2階です。3階、3階です。 Setelah mempelajari kosakata ruangan yang ada di sekolah, sekarang kita akan mempelajari pola kalimat yang pertama dengan pola koko wa ruangan des. Koko artinya di sini. Di sini wa ruangan des. Contohnya adalah kalimat berikut. Koko wa hoken shitsu desu. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, di sini adalah ruang UKS. Koko wa tosho shitsu desu. Di sini perpustakaan. Wa di sini boleh diartikan ke dalam bahasa Indonesia, boleh tidak. Jadi diartikannya tergantung konteks kalimat. Hanashimasho. Sekarang saya mempunyai contoh percakapan antara tamu dan pemandu. Nah, tamunya ini sedang berkunjung ke sekolah dan menanyakan ruangan apa ini. Bagaimana cara mengucapkannya?
Kalian simak audio berikut. ここは図書室です。そうですか。ここは何ですか？職員室です。 Pemandunya berkata, "Koko wa toshoshitsu desu." Ini atau di sini adalah ruang perpustakaan. Lalu tamunya menjawab, "So desu ka?" Oh gitu. "Koko wa nan desu ka?" Ini ruangan apa? Lalu pemandu menjawab, "Shokuin shitsu desu." Ruang guru. Nih, jadi koko wa nan desu ka artinya di sini ruang apa? Ya. Ingat baik-baik. Kemudian pola kalimat yang kedua, yang ini adalah kebalikan dari pola kalimat yang pertama. Pola kalimat yang kedua, polanya ruangan wa koko des. Ruangan ada di sini. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Jimushitsu wa koko des. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, ruang tata usaha atau ruang administrasi ada di sini, ya. Jadi wa-nya itu artinya ada. Kemudian contoh kalimat selanjutnya adalah jimushitsu wa nikai desu. Ruang tata usaha ada di lantai 2. Hanashimashou. Sekarang kita akan masuk ke contoh percakapan yang kedua. Ceritanya, ada tamu yang sedang berkunjung ke sekolah dan bertanya, ruangan TU atau ruang administrasi ada di mana? Bagaimana cara mengucapkannya? Simak audio berikut. すみません。事務室はどこですか？ここです。1階です。 Ya, si tamu bertanya, "Sumimasen, jimushitsu wa doko desu ka?" Permisi, ruang tata usaha ada di mana? Lalu pemandu menjawab, "Koko desu, ada di sini." Bisa juga dijawab dengan ikai desu, ada di lantai 1. Ya, untuk jawabannya kalian harus memilih salah satu, koko desu atau ikai desu. Jadi tidak boleh dua-duanya, ya. Haikai wa shimashou. Ada tamu yang sedang datang ke sekolah dan akan dipandu oleh salah seorang guru. Kita dengarkan percakapan berikut ini ya. ここは職員室です。そうですか。ここは何ですか？事務室です。すみません。カンティンはどこですか1階です。ありがとうございます。いいえ、どういたしまして。 Ya, pemandunya berkata, "Koko wa shokuin shitsu desu." Di sini adalah ruang guru. Lalu tamunya menjawab, "So desu ka?" Oh gitu. Lalu tamunya bertanya, "Koko wa nan desu ka?" Di sini ruangan apa? Jimushitsu desu. Ruang tata usaha. Sumimasen, kantin wa doko desu ka? Permisi, kantin ada di mana? Ikai desu, ada di lantai 1. Atau boleh menjawab dengan koko desu, ada di sini. Lalu tamunya menjawab, "Arigatou gozaimasu." Terima kasih. "Iie, do itashimashite." Sama-sama. Nah, yang sekarang kita akan masuk ke dalam materi yang menggambarkan mengenai kondisi di kelas. Bisa kalian lihat di sini, ini kondisi kelasnya sangat kotor, acak-acakan. Sedangkan kelas yang kedua ini bersih. Nah, kalau kotor dalam bahasa Jepang disebut dengan kitanai.
ya. Lalu kalau bersih disebut dengan kirei. Oke, sekarang kalian dengarkan audio berikut. 教室はとてもきれいです。教室はきれいです。教室は少し汚いです。教室は汚いです。 Dalam contoh kalimat berikut, kalian menemukan ada kata totemo. Totemo artinya sangat. Jadi, kalimat yang pertama jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, Kyoshitsu wa kelas, totemo sangat, kirei desu bersih. Kalimat yang kedua, Kyoshitsu wa kelas, kirei desu bersih. Lalu pada kalimat berikutnya ada kata sukoshi. Sukoshi artinya sedikit. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, Kyoshitsu wa kelas, sukoshi sedikit, kitanai desu kotor. Lalu kalimat yang terakhir, Kyoshitsu wa kelas, kitanai desu kotor. Nah, pola kalimat yang akan kita pelajari adalah pola kalimat yang menggambarkan kondisi kelas itu seperti apa. Contohnya, kalian bisa membaca pola kalimat berikut ini. Kyoshitsu wa kitanai desu, yang artinya kelas kotor, ya. Contoh kalimat yang kedua, Kyoshitsu wa sukoshi kitanai desu. Nah, di sini ada kata sukoshi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sukoshi itu artinya sedikit, ya. Jadi, kelas sedikit kotor. Kemudian ada contoh kalimat yang lain. Kyoshitsu wa totemo kirei desu. Kalian tahu nggak apa artinya? Hai, kelas sangat bersih, ya. Jadi sukoshi artinya sedikit, totemo artinya sangat. Minasang, terima kasih sudah menyimak video materi pembelajaran hari ini. Semoga kalian makin bersemangat belajar bahasa Jepangnya ya. Arigatou gozaimasu. Sampai jumpa di Benkyo Studio, channel pembelajaran bahasa Jepang. Sayonara.